Assalamualaikum, bagaimana kabarnya anak-anakku? Hari ini kita akan belajar bersama membuat rangkaian listrik paralel secara sederhana. Alat dan bahan yang perlu kita siapkan ada bolam, kemudian dudukan bolam, baterai, papan atau kardus, saklar, lakban atau solasi, kemudian kabel, dan gunting. Berikut ini langkah-langkah membuatnya. Pertama, siapkan bahan dan alat. Kemudian, buatlah rancangan susunan rangkaian listrik paralel. Potong dan kupas kabel sesuai kebutuhan. Hubungkan semua komponen listrik, kabel, bolam, saklar, dan batu baterai. Pastikan semua komponen listrik terpasang dengan benar dan berfungsi. Nyalakan melalui saklar. Jika belum menyala, periksa kembali posisi baterai, sambungan kabel, dan pemasangan bolam. Anak-anak simaklah dengan baik berikut video cara pemasangan bola lampu ke dudukannya. Pastikan sudah terpasang dengan rapat dan kencang agar bola lampu dapat menyala. Setelah menyiapkan bahan dan alat yang kita gunakan, yang pertama yaitu buatlah rancangan rangkaian listrik paralel yang memudahkan kalian untuk menyusun dengan baik dan benar. Jika sudah, kaitkan rangkaian listrik kalian, yaitu kabel yang satu dengan kabel yang lain, kabel dengan bolam, kabel dengan saklar, dan kabel dengan batu baterai. Baik, jika sudah terangkai semua, sekarang waktunya kita akan melakukan uji coba apakah rangkaian listrik paralel yang kita rancang dan kita buat lampunya dapat menyala. Lalu kita akan mencoba jika salah satu lampu mati atau rusak, apa yang terjadi dengan lampu yang lain? Bagaimana cahaya yang dihasilkan dari semua bolam yang dirangkai pada rangkaian paralel? Rangkaian listrik paralel yaitu rangkaian yang memiliki beberapa jalur tempat arus listrik mengalir, memiliki banyak cabang atau rangkaian lampu tersusun secara bersusun. Pada rangkaian paralel, bila satu lampu dimatikan atau rusak, maka lampu yang lain tetap menyala atau berfungsi. Seluruh lampu menyala sama terang. Kelebihan rangkaian listrik paralel yaitu yang pertama, penggunaan listrik lebih efisien karena hambatan total rangkaian paralel yang lebih kecil. Yang kedua, saat bolam dipasang beberapa lampu, maka seluruh lampu memiliki nyala lampu yang sama terang. Yang ketiga, jika salah satu lampu atau komponen rusak, maka lampu atau komponen yang lain tetap menyala atau berfungsi karena masing-masing bekerja secara bebas tanpa dipengaruhi komponen yang lain. Kekurangan rangkaian listrik paralel yaitu yang pertama, proses pembuatan rangkaian paralel cukup rumit karena bentuknya yang tidak sederhana atau banyak cabangnya. Yang kedua, boros biaya karena membutuhkan komponen yang lebih banyak, yaitu kabel, sakral, dan bola lampu. Yang ketiga, semakin banyak percabangan, maka kuat arus akan semakin menurun. Jadi, rangkaian seri dan rangkaian paralel memiliki masing-masing kelebihan dan kekurangan. Pemilihan rangkaian bisa disesuaikan dengan tujuan penggunaan. Misalnya, rangkaian seri cocok digunakan untuk peralatan-peralatan sederhana seperti senter. Bisa juga untuk lampu hias yang biasanya terdiri dari beberapa lampu agar lebih hemat biaya karena tidak membutuhkan banyak kabel. Sementara itu, rangkaian paralel cocok untuk penggunaan rangkaian listrik di rumah tangga seperti lampu di kamar, di ruang tamu, di kamar mandi, di dapur. Ketika salah satu lampu rusak, maka lampu yang lain tetap bisa menyala dengan terang. Coba anak-anak, sekarang kalian buatlah rangkaian listrik paralel sederhana.
Kemudian uji cobakan rangkaian listrik paralel yang sudah kalian buat. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.